أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia fitrah menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 30-32. Seiring tenggelamnya matahari Ramadan di ufuk barat kemarin malam, cakrawala digetarkan oleh lantunan pujian kebesaran dan kemuliaan Allah yang keluar dari bibir-bibir orang yang beriman di seluruh penjuru dunia. Setiap jiwa yang berserah diri kepada Allah menyuarakan luapan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh dengan menyebut asma Allah. Allahu Akbar, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi sungguh ironis sekali ketika kita layangkan pandangan ke arah mana saja di permukaan bumi ini dan melihat realita keadaan umat Islam di Palestina, di Syria, di Yaman, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di India, di Burma, bahkan di negeri yang kita cintai ini. Umat Islam dalam keadaan terpuruk, diperlakukan semena-mena ketika menjadi minoritas, tidak berdaya ketika menjadi mayoritas. Coba kita lihat kemarin, beberapa hari yang lalu, seminggu 2 minggu sebelum hari raya, lihat Palestina, Masjid Al-Aqsa diserang sama tentara Yahudi laknatullah Israel itu. Padahal orang lagi sholat, lagi beribadah di Masjid Al-Aqsa, ditembak-tembakin semuanya. Itu nggak terjadi tahun ini, tapi kan tiap-tiap tahun terus itu beritanya.
Ya, bahkan yang disasar itu anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil yang disasar? Karena anak-anak kecil Palestina adalah anak-anak yang paling banyak hafal Al-Quran. Kalau mereka dibunuh, habiskan semuanya, hilang orang yang hafal Al-Quran di Palestina. Dengan mudahnya mereka akan mencaplok itu negara Palestina. Tapi dalam Al-Quran sampai akhir zaman tidak akan pernah itu orang Yahudi bisa mendapatkan tanah Palestina. Ya, tanah, harta dan kemerdekaannya dirampok aja, nyawa dan kehormatannya tidak berharga. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika melawan menentang kezaliman dan ketidakadilan yang ditimpakan, seluruh dunia menuding dan mengecam mereka sebagai orang yang biadab, cinta kekerasan. Makanya kalau kita dengar, Islam itu radikal, yang Islam itu teroris. Padahal yang mengucapkannya itulah yang sebenarnya yang teroris. Karena mereka ingin menghancurkan agama kita. Jadi jangankan mereka mengangkat senjata ya, mempertahankan hak dan kehormatan diri, sholat, berpakaian muslim, atau bahkan sekedar memanjangkan jenggot, cukup jadi alasan untuk dicurigai sebagai seorang radikal. Jadi kalau ada orang yang nenteng kaki kayak gini, enggak tuh loh, itu pahamnya alirannya lain. Kalau ada orang berjenggot dibilang orang, ini teroris ini atau apa. Padahal kan tidak seperti itu. Tapi itulah yang dibentuk, dicap sama orang Yahudi. Misi-misi orang Yahudi mengecap itu supaya apa? Supaya semakin menyeret Islam itu ke pinggir. Karena Islam itu kan di tengah. Ketika ada kaum yang di kiri, artinya kaum yang lari dari ajaran agama Islam, maka dengan mudahlah mereka akan mengecapkan Islam. Terus coba kita lihat di Indonesia sekarang. Kan jumlah umat kita muslim kita mayoritas. Tapi nggak ada gunanya mayoritas, karena mayoritas tidak dijadikan kekuatan politik dan ekonomi yang berarti. Betul tidak atau betul? Karena apa? Karena yang berkuasa itu bahkan si Aceng, si Meceng dan kawan-kawannya yang kecil-kecil. Sementara yang minoritas ya mereka yang berkuasa. Sementara yang mayoritas hanya sebagai penonton. Terlepas dari kebenaran beritanya, hati ini seperti disayat ketika mendengar setiap tahun paling tidak 2 juta kehilangan hidayah. Artinya apa? Banyak orang yang udah murtad. Artis yang murtad siapa? Orang yang murtad siapa? Katanya mimpi Tuhan Yesus ketemu segala macamnya. Akhirnya dengan mudah dimurtadkan. Bahkan dengan ekonomi juga dimurtadkan. Jadi betapa mirisnya melihat seorang non-muslim keluar masuk masjid dan pesantren, terus dibilang, wah dia pakai peci, dia pakai kopiah, padahal dia Kristen. Seolah-olah dia pejabat, pakai, sering kan kita lihat di TV dia pejabat pakai ini, wah dibilang itu betul-betul orang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Izzah, kemuliaan atau kehormatan adalah sesuatu yang bersumber dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-65. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Bahkan dalam ayat 180 sampai 182 surat Al-As-Saffat, ayat yang sering kita gunakan sebagai penutup doa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, pemilik izzah, terlepas dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Allah adalah pemilik dan sumber dari segala kemuliaan dan kehormatan. Jadi izzah itu adalah segala kemuliaan dan kehormatan. Izzah ini kemudian Allah berikan kepada orang-orang pilihan yang dekat kepadanya, seperti para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman. Makanya nabi itu sangat mulia, sangat memiliki kehormatan, itulah izzah. Jadi Allah berfirman,
walillahil wali rasulihi wal mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamuna azizah la ya'lamuna izzah. Padahal izzah itu hanyalah milik Allah dan diberikannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang mukmin. Tapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Jadi orang-orang mukmin itulah yang diberi kemuliaan dan kehormatan oleh Allah. Suhail bin Amr, juru runding Quraisy yang datang ke Madinah dan mengamati bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memperlakukan Nabi Muhammad SAW, bercerita sekembalinya ke Makkah. Aku sudah mengunjungi Kisra di Persia, Najasyi di Abisinia, dan Kaisar di Romawi. Tapi aku tidak pernah melihat dalam hidupku pemimpin yang begitu dicintai, dipatuhi dan dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana Muhammad SAW. Aku melihat hal yang sungguh luar biasa. Muhammad SAW beruduk dan para sahabat bergegas untuk mendapatkan air yang menetes dari tubuh Rasulullah. Kalian boleh mencoba melakukan apa saja, tapi orang-orang ini tidak pernah menyerahkan pemimpinnya. Mereka akan menyerahkan nyawa mereka dan mengorbankan apa saja untuk mempertahankan Rasulullah. Begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulnya. Kemuliaan itu juga diberikan pada para sahabat Rasulullah dan orang-orang beriman generasi awal sampai Islam berkuasa dan menjadi adidaya selama lebih dari 700 tahun. Lalu mengapa Allah mencabut kemuliaan itu dari kita dan menimpakan kehinaan pada umat sekarang ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sepotong penggalan sejarah yang penuh ibrah ini. Pada tahun 367 kalender Masehi atau sekitar 15 Hijriah, Al-Quds. Di mana Al-Quds? Jadi Al-Quds itu Yerusalem yang sudah dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid dan Ammar bin Al-As radhiyallahu anhu. Uskup Agung Sophronius yang juga penguasa kota Al-Quds pada waktu itu mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan kota itu ke tangan kaum muslimin dengan syarat khalifah sendiri harus datang ke Al-Quds untuk menerima pengambil alihan kota suci itu. Setelah berunding, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyetujui datang sendirinya menerima penyerahan kota Al-Quds. Tapi beliau radhiyallahu anhu tidak datang dengan kendaraan kebesaran dan dikawal oleh ribuan pasukan kehormatan, melainkan hanya ditemani oleh seorang sahabat, Abu Ubaidah, Ammar bin Jarrah, dan seekor unta. Berikut sebagaimana dikutip dari kitab Al-Mustadrak Al-As-Sahihain. Tariq bin Shihab menceritakan, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat menuju Syria. Di mana Syria? Syria bersama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Jadi sebelum memasuki kota Al-Quds, mereka harus menyeberangi sebuah sungai. Maka Umar turun dari untanya, terus dibukanya sandalnya dan menyampangkannya di bahunya, lalu bersiap-siap menuntun untanya menyeberangi sungai. Lalu melihat hal ini, Abu Ubaidah berkata, "Hai Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan? Anda membuka sandal Anda dan menyimpangkannya di bawah Anda dan menuntun sendiri unta Anda menyeberangi sungai. Saya khawatir ini tidak pantas untuk seorang pemimpin seperti Anda. Akan menyulitkan saya untuk membuat penduduk negeri ini memuliakan Anda." Jadi dilepasnya sandalnya, ditentengnya. Padahal dia seorang pemimpin. Ini nggak pantas karena Anda seorang pemimpin. Lalu Khalifah Umar sangat terkejut mendengar saran dari salah satu sahabat sudah mendapat jaminan surga dari Rasulullah ini, dan menjawab, "Aku tidak mengira perkataan ini datang darimu, wahai Abu Ubaidah. Aku akan menjadikan ini peringatan bagi umat Nabi Muhammad. Idna kunna azalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam famahma natlubul izzata bi khairi ma a'azzana Allahu bihi anna lana Allah." Sungguh kita dahulu orang yang hina,
lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Jadi orang-orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang paling terhina di mata Allah. Subhanallah, melihat kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab yang memakai pakaian yang sangat sederhana dan penuh tambalan dan hanya didampingi seorang sahabat dan seekor unta. Bukan hanya Uskup Soprinus yang terpesona, bahkan seluruh penduduk Al-Quds yang sudah terbiasa dengan kemegahan dan atribut kebesaran penguasa Persia dan Romawi menitikkan air mata. Mereka tidak mengira seorang khalifah yang begitu luas kekuasaannya tampil di hadapan mereka dengan begitu bersahaja tanpa embel-embel kebesaran. Mereka langsung jatuh cinta dengan ikhlas dan menyerahkan kekuasaan kota Al-Quds kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, artinya apa? Jadi, ketika Khalifah Umar bin Khattab padahal dia orang kaya, ya, pemimpin, punya jabatan. Enggak, kalau anak sekarang bilangnya enggak show off. Nah, kalau dia tidak akan menunjukkan pakaian biasa saja, tapi dia adalah pemimpin. Tapi coba kita lihat sekarang, berbeda kan? Yang kaya pakai itu, pakai yang mencolok. Padahal ada juga orang yang kaya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan jemaah Id yang dirahmati Allah. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah memperingatkan kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kehinaan yang ditimpakan Allah kepada umat ini adalah karena kita mencari kemuliaan dengan menjauh dan meninggalkan sumber kemuliaan sejati, Allah Rabbul Izzah. Ya? Dia ingin menjadi seorang yang mulia, dia ingin menjadi orang yang betul-betul ingin orang yang dimuliakan oleh manusia. Tapi dia caranya menjauh. Contohnya apa? Contohnya kalau yang di Jawa itu kemarin ada berita nanti dia menyerahkan sesajen pakai dukun-dukunan, ya kan? Supaya dia menjadi orang, nanti dia minta pertolongannya bukan kepada Allah, tapi minta pertolongannya kepada yang lain selain Allah. Nah, akhirnya nanti dia jadi orang yang mulia, jadi orang kaya raya. Wah, ternyata kaya rayanya ada sesajen yang di belakangnya. Apa itu bahasanya? Yang kalau dijawab itu jadi dengan sendirinya satu-satunya jalan untuk kembali pada kemuliaan itu adalah dengan mencari kemuliaan itu dari pemilik dan sumber kemuliaan itu sendiri, dengan mengamalkan dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Allah Ta'ala, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'. Barang siapa yang mencari kemuliaan, maka milik Allah lah semua kemuliaan itu. Kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Ramadan yang baru saja kita lewati pada hakikatnya adalah sarana pelatihan untuk mendidik kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan dan menjalankan syariat Islam. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang kafah. Artinya apa? Muslim yang punya full time muslim. Jadi muslim betul-betul muslim. Ramadan melatih kita berislam 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak menjadi muslim hanya ketika sholat. Setelah sholat kita tidak menanggalkan pakaian iman dan ketakwaan kita. Setelah sholat kita tetap terus mengingat Allah dan memperhatikan hukum-hukumnya. Kita kerjakan apa-apa yang disuruhnya, dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarangnya dalam segala aspek kehidupan. Kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam, tidak hanya dalam aspek pribadi, tapi juga dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Ya, mendidik anak di tempat kerja, melakukan muamalah dan menjaga lingkungan sampai dalam kehidupan bernegara. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan dan para pengikutnya senantiasa berusaha memperdaya kita untuk menjadi muslim yang separuh hati, muslim yang setengah-tengah. Lihatlah orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya kecuali sedikit saja atau tidak sama sekali. Lihatlah saudara-saudara kita
yang terperdaya lebih memilih berhukum kepada hukum-hukum buatan manusia daripada berhukum kepada hukum Allah. Lihatlah orang-orang yang rela mengorbankan prinsip-prinsip agama Islam, menghalalkan yang haram, memperlintir ayat-ayat Allah demi untuk mendapat sponsor, jabatan, popularitas atau kekayaan dunia. Benar kan? Kita lihat sekarang. Lihatlah orang-orang yang mengaku beriman tapi lebih mengutamakan berwala kepada orang-orang yang ada di dada mereka. Tidak ada keimanan sedikit pun dari berwala kepada saudara-saudara iman kita. Padahal Allah sudah memperingatkan, allazina yattakhizuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Orang-orang yang mengambil orang-orang yang kafir menjadi aulia, pemimpin, teman, penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin, maka mereka mencari izah di sisi orang kafir itu. Maka sesungguhnya semua izah itu kepunyaan Allah. Inilah yang diributkan waktu kasus yang di Jakarta kemarin kan. Lalu Ramadan melatih kita untuk konsekuen dengan keislaman kita, menjadi muslim sejati, muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Perhatikanlah ayat-ayat tentang izah atau kemuliaan dalam Al-Quran. Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang yang beriman dan mukmin sejati. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnam ya'budunani la yusyrikuna bi syai'am wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Quran surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengganti keadaan mereka setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dan dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lalu di surat Al-A'raf ayat 96 Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman